warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingin membahas tentang masalah iman kepada malaikat. Apabila ditanyakan kepada Anda bagaimana Anda beriman kepada malaikat, maka jawabnya bahwasanya malaikat itu banyak sekali dan bermacam-macam tingkahnya, perbuatan atau pekerjaannya, dan bentuknya. Di antara para malaikat itu adalah malaikat Hamalatul Arsy, malaikat Hafun, malaikat Ruhaniyun, malaikat Karabiyun, malaikat Syafaruh yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, malaikat Hafazah dan malaikat Katabah. Para malaikat itu adalah makhluk yang mengabdi kepada Allah, tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak memiliki syahwat atau nafsu, tidak memiliki ayah atau ibu, tidak makan dan tidak minum, tidak pernah membangkang kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas perintahkan kepadanya dan selalu meninggikan apa yang diperintahkan. Mencintai para malaikat adalah syarat sah iman seseorang, sedangkan membenci para mereka adalah suatu kekufuran. Untuk penjelasan, malaikat banyak sekali jumlahnya. Hanya Allah lah yang mengetahui mereka itu bermacam-macam keadaan, tugas dan bentuknya. Di antara malaikat itu ada yang disebut malaikat Hamalatul Arsy, yaitu malaikat pemikul arus. Mereka ini ditingkatkan atau tingkatan para malaikat tertinggi, dan pertama kali diciptakan mereka di dunia ada 4, dan di hari kiamat kelak 8 bentuknya seperti kambing. Antara tapak kaki sampai lututnya dapat ditempuh perjalanan 70 tahun bagai burung yang cepat terbangnya. Adapun sifat aras sebagaimana disebutkan adalah benda hijau, yaitu merupakan makhluk Allah yang terbesar. Setiap hari dikenakan 1000 macam warna dari cahaya. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala tidak akan mampu memandang kebesaran ars itu. Seluruh makhluk dalam ars itu bagaikan kolong yang terletak di tanah lapang. Disebutkan pula bahwa ars itu menjadi kiblat penduduk langit, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblat penduduk bumi. Malaikat Hafun yaitu para malaikat yang mengelilingi arsy. Imam Wahab bin Munabbih berkata bahwasanya dan sekitar arsy itu ada 70.000 barisan malaikat. Satu baris di belakang barisan itu berhadap-hadapan. Mereka sama membaca tahlil, yang lain membaca takbir. Di belakang 70.000 barisan malaikat itu terdapat 70 barisan malaikat yang sama berdiri. Tangannya dikalungkan pada lehernya dan diletakkan pada pundak-pundak mereka. Apabila mereka mendengar bacaan takbir dan tahlil para malaikat yang sedang tawa tadi dengar mengeraskan suaranya, maka mereka mengucapkan Subhanaka Allahumma wa bihamdika ma'azama ma'a'azamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuk antal akbar wa la khalaqu kulluhum laka raji'un, yang artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu alangkah keagunganmu dan kearisanmu. Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau. Engkau maha besar dan seluruh makhluk kembali kepadamu. Di belakang 70.000 barisan malaikat yang berdiri ada 100.000 barisan malaikat lagi. Mereka meletakkan tangan kanannya dengan tangan kirinya dengan membaca tasbih. Antara satu sayap jaraknya perjalanannya 800 tahun.
antara daun telinga dengan pundaknya jaraknya perjalanan 400 tahun. Allah Ta'ala membuat tabir antara malaikat yang berada di kanan kiri arsy itu dengan 70 tabir dari cahaya, 70 tabir dari gelap, 70 tabir dari intan putih, 70 tabir dari air, dan 70 tabir dari kesejukan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malaikat rohaniyun yaitu malaikat bangsa rohani. Mereka berada di bumi seperti marmer, luasnya seluas perjalanan matahari 40 hari. Panjangnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Suara mereka sangat ramai dan bacaan tasbih dan tahlil. Andai kata suara mereka itu dibuka dan diperdengarkan pada penduduk bumi, maka mereka sungguh hancur karena kerasnya suara itu. Pangkal barisan malaikat rohani itu adalah hingga sampai pada para malaikat pemikul arsy. Malaikat Karibiyun adalah kepala-kepala para malaikat, yaitu berada di sekitar arsy. Malaikat Syafara yaitu para malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dan para nabi dan orang-orang saleh. Mereka inilah menyampaikan perintah Allah melalui wahyu, ilham dan mimpi yang baik kepada para nabi dan orang-orang saleh. Mereka juga sebagai penghubung antara Allah dan para makhluknya, mendatangkan bukti ciptaan Allah. Jadi Allah akan mengirimkan penyampaian perintah-perintah melalui wahyu, ilham dan mimpi-mimpi yang baik kepada para nabi dan orang-orang soleh, termasuk orang-orang soleh di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang jika ada yang bermimpi atau bahasanya dapat mimpi dari apa gitu, itu kita jangan diragukan atau diabaikan, kita harus dicermati atau dimaknai, karena firman Allah demikian. Malaikat Safara ini ada 4, yaitu Jibril, malaikat Israfil, dan Azrail. Jibril adalah malaikat yang turun kepada Nabi Mikail bertugas sehingga para makhluk menjadi mati dan meniup kembali untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian seluruhnya nyawa kembali pada tubuhnya masing-masing. Israel bertugas mencabut nyawa. Apabila seorang hamba telah sampai ajalnya, maka Allah memerintahkan malaikat Jurupati untuk mencabut nyawa seorang hamba. Malaikat Jurupati mempunyai para pembantu malaikat yang diperintah untuk mencabut nyawa seorang hamba dari tubuhnya. Jika nyawa telah sampai kerongkongan lalu dikerjakan sendiri oleh malaikat Jurupati. Keluarnya nyawa melalui ubun-ubun sebagaimana masuknya nyawa juga melalui ubun-ubun. Adapun terbukanya mulut seorang yang kedatangan maut, sewaktu-waktu akan keluar nyawa. Ada yang mengatakan adalah karena gawatnya apa yang dilihat ketika itu. Malaikat hafazah yaitu malaikat yang menjaga dan mengawal setiap orang, yaitu namanya malaikat hafazah. Bahwa sahabat Utsman bin Affan bertanya kepada Nabi SAW, berapakah malaikat yang menjaga manusia? Nabi bersabda, ada 20 malaikat. Ada seorang malaikat yang berada di sebelah kanan kamu mencatat amal kebaikanmu. Malaikat ini lebih terpercaya oleh malaikat yang ada di sebelah kirimu. Jika kamu melakukan amal kebaikan, maka dicatat 10. Apabila kamu melakukan kejelekan, maka malaikat yang berada di sebelah kiri berkata kepada malaikat yang kanan, apakah saya tulis? Yang kanan menjawab, biarkan dulu. Selama 7 jam barangkali dia bertobat. Jika seorang hamba ini tidak bertobat, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, tulislah. Namun malaikat sebelah kanan adalah raqib, yaitu bertugas mencatat amal kebaikan seorang hamba. Sedangkan yang sebelah kiri bernama malaikat atid, bertugas mencatat amal kejahatan seorang hamba. Ada 2 orang malaikat lagi yang berada di muka dan di belakang kamu. Ada lagi seorang malaikat yang menguasai ubun-ubun kamu.
Jika kamu merendahkan diri kepada Allah, maka ditinggikanlah derajatmu. Jika kamu menyombongkan diri kepada Allah, maka Ia akan merusak kamu dengan merusak agamamu. Dua malaikat pada kedua bibir kamu, keduanya tidak menjaga kamu, melainkan kamu membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang malaikat dan menjaga mulutmu, sehingga ular dan serangga tidak akan masuk pada mulutmu. Dua malaikat lagi yang menjaga matamu. Ada yang mengatakan namanya adalah malaikat Suyah. Semuanya itu berjumlah 10 malaikat untuk menjaga setiap manusia. Kemudian para malaikat yang bertugas malam hari turun untuk menggantikan para malaikat yang bertugas siang hari. Jadi seluruhnya berjumlah 20. Allah berfirman, lahum ma'aqabatum man baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunu min amrillah, yang artinya bagi manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Qatabah yaitu malaikat yang memindahkan ketetapan dari Lauh Mahfud, yaitu para malaikat-malaikat yang mulia-mulia sebagai penulis. Di antara malaikat adalah yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap, bahkan ditambah lebih banyak lagi oleh Allah sesuai kehendaknya. Allah a'lam bishawab. Allah berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat-malaikat yang mengawasimu yang mulia di sisi Allah, yang mencatat pekerjaan mereka, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perlu diingat bahwa kita hamalah atau hamalah syafaroh, dan Qatabah adalah jamak dan dari kata hamil, syafir, khatib. Para malaikat itu seluruhnya diciptakan oleh Allah sebagai hambanya. Mereka tidak mengucapkan sesuatu jika Allah tidak mengatakan, seperti hal kebiasaan para budak yang dididik budi pekerti. Para malaikat tidak bersifat laki-laki atau perempuan. Maka siapa yang beriktikad bahwa malaikat itu perempuan atau banci, dia adalah kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Siapa yang beriktikad kalau malaikat itu laki-laki dan dia adalah fasik, malaikat juga tidak mempunyai syahwat dan nafsu. Adapun nafsu itu ada 7 tingkatan, yaitu nafsu amarah, tempatnya ada di dada. Rangkaiannya adalah kikir, loba terhadap dunia, dengki, bodoh, sombong, syahwat, dan marah. Nafsu lawamah, tempatnya di hati, yaitu di bawah punting payudara kiri, kira-kira 2 jari. Termasuk nafsu lawamah adalah senang mencela, senang menipu, mengganggu, mengagumi diri, menuturkan kejelekan orang lain, pamer, ania, dusta, dan lalai, banyak dan sebagainya. Cukup sekian untuk kelanjutan tentang nafsu. Informasinya nanti tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Subscribe dan like ya video kami. Firman Lutfi Renta. Terima kasih. Iya.